يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat pagi, harus pagi, semangat semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Zahra Hadir. Nika Hadir. Kiran Hadir. Maudi Hadir. Wika Hadir. Lesti. Hadir. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya ya pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang hadis menuntut ilmu ya. Nah, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban dari setiap muslim ya. Kita sebagai umat Islam itu wajib gitu untuk menuntut ilmu gitu. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya ya. Jadi menuntut ilmu itu sampai kita nanti tua atau misalkan lanjut usia pun menuntut ilmu itu harus ya. Jadi tidak terbatas oleh waktu gitu. Nah, di sini itu ada hadis tentang menuntut ilmu ya. Coba dibacakan oleh Zahra. Coba Zahra bacakan hadis tentang menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi thoriqan ilal jannah. Ya, artinya coba Zahra baca artinya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, hadis itu ya Ibu ulang baca lagi sekali lagi. Mangsalaka tariqa yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi artinya itu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di sini di hadis ini ya menerangkan bahwa Allah itu akan memudahkan orang yang menuntut ilmu itu jalan menuju surga ya. Jadi ini tuh hadis ini tuh memberikan gambaran bahwa dengan ilmu surga itu bisa kita dapat gitu. Nah, karena dengan ilmu juga orang itu dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan dengan ilmu juga seorang muslim itu dapat berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang sedang menuju surga. Jadi, di sini tuh, di hadis ini tuh, kayak Allah tuh, kalau menyamakan orang yang menuntut ilmu itu, sama saja dia seperti sedang berjalan menuju surga. Artinya, ketika menuntut ilmu itu, kita itu sedang berjihad di jalan Allah gitu kan. Karena dengan ilmu kita itu dapat menjadi orang yang baik gitu kan. Semua kebaikan-kebaikan akan didapat gitu di dalam hidup kita gitu. Kemudian dengan ilmu juga kita dapat beribadah dengan benar gitu kan. Seperti apa misalnya kita belajar sholat, kita belajar puasa, kita belajar beribadah gitu seperti tayamum, wudu, itu kan cara-cara bersuci. Nah, itu kita kan menuntut ilmu. Ilmu itu diperoleh ketika kita sekolah gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan kita menuntut ilmu, berarti kita sama saja seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah gitu. Sehingga Allah
akan menjanjikan sebuah janji gitu ya di dalam sebuah hadis ini, bahwa orang yang menuntut ilmu itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, adapun hikmah dalam menuntut ilmu ya. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Sehingga orang yang berilmu itu didasarkan atas iman gitu dan akan diangkat derajatnya. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti itu, seperti firman Allah yang ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Boleh dibacakan oleh Siska. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina Ayo. walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ayo dibacakan artinya oleh siapa ya? Oleh Rizka. Ayo Rizka baca artinya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, Ibu bacakan sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi janji Allah di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa ketika orang-orang muslim menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat mereka di dunia ya maupun di akhirat gitu. Nah, jadi sudah pasti ya, sudah jelas gitu. Orang yang menuntut ilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya. Makanya anak-anak ya yang sudah sekolah disekolahkan oleh orang tuanya, tidak susah-susah harus menyeberang sungai atau misalkan melewati hutan untuk menuntut ilmu ke sekolah, itu harusnya anak-anak itu harus banyak bersyukur ya, karena sekolah dibiayain oleh orang tua. Kemudian sekolah juga bawa motor kan, kendaraan akses perjalanannya pun mudah gitu ya. Jadi anak-anak tidak ada alasan ya untuk membolos sekolah gitu. Jadi anak-anak harus rajin sekolahnya, harus banyak bersyukur, karena banyak di luar sana anak-anak gitu ya yang segede SD lah gitu, itu banyak yang nggak bisa sekolah gitu kan, karena misalnya terkendala biaya lah, atau misalnya seperti siswa-siswa yang ada di pedalaman itu nggak bisa ya, jadi jauh gitu menuju ke sekolahnya itu sangat jauh gitu. Bahkan ketika di pedalaman nih, anak-anak yang di pedalaman itu mereka itu harus menyeberangi sungai gitu, bahkan melewati hutan dan melewati jembatan yang bahkan jembatannya itu sangat rentan banget gitu. Kalau misalkan terlalu banyak misalnya yang melewati jembatan itu, bahkan si jembatannya itu hampir roboh gitu, jadi rapuh gitu kan. Nah kan mereka itu menuju ke sekolah itu kan untuk menuntut ilmu gitu kan, dan untuk berjihad di jalan Allah gitu kan, sehingga nyawa yang menjadi taruhan mereka gitu kan, nyawanya gitu. Nah makanya anak-anak harus selalu bersyukur gitu, harus patut bersyukur dalam menuntut ilmu gitu. Untuk selanjutnya yaitu manfaat menuntut ilmu ya. Jadi yang pertama, ilmu itu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia itu ke jalan yang benar gitu. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu itu kan dia yang asalnya tidak tahu menjadi tahu gitu kan, sehingga ilmu itu disebut sebagai cahaya di dalam penerang di dalam kegelapan gitu. Yang kedua, orang yang berilmu itu dijanjikan oleh Allah akan ditinggikan derajatnya, seperti yang tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu janji Allah yang sudah ada dalam Al-Quran, dan meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, itu semuanya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmu itu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan, baik rohani maupun jasmani. Ilmu juga merupakan alat yang baik gitu. Jadi bukan membuka rahasia alam gitu, rahasia kesuksesan hidup baik dan di dunia maupun di akhirat ya. Jadi ilmu itu dapat membantu perekonomian contohnya, kemudian rohaninya gitu kan, kemudian jasmaninya gitu kan. Dan ilmu itu, dengan ilmu itu seseorang tuh akan sukses gitu kan, dan akan membantu taraf kehidupan ekonominya gitu. Karena biasanya apalagi kalau di Indonesia ya, di Indonesia tuh pekerjaan itu dilihat dari standar pendidikannya gitu. Jadi semakin tinggi pendidikannya, maka ya semakin tinggi pula lah hasil itunya ya, maksudnya hasil upahnya gitu kan. Nah, jadi ilmu juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan taraf kehidupan seseorang gitu. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai ya. Semua materi telah disampaikan oleh Bu Guru. Kemudian ada tugas ya. Tugasnya yaitu satu ya, buat kelompok 3, membuat 3 kelompok yang terdiri dari 10 orang. Kemudian buatlah drama tentang menuntut ilmu, dibuat dalam bentuk video pendek ya, video pendek durasi maksimal 10 menit. Nah, kemudian dikumpulkan minggu depan untuk ditampilkan gitu ya. Ibu guru tunggu tugasnya untuk minggu depan. Jadi kegiatan minggu depan kita akan menampilkan video-video dari teman-teman yang sudah buat ya. Jadi video yang sudah dibuat oleh teman-teman kita akan ditampilkan ya. Jadi nanti minggu depan kita akan melihat video dan materinya masih tentang bahasan menuntut ilmu ya. Nah, baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak sangat bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan juga akan bermanfaat di kemudian hari gitu ya, dan bermanfaat sampai ke anak-anak dewasa gitu ya. Nah, setelah pembelajaran dimulai, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini akan menjadikan sebuah energi baru ya, dan semangat baru untuk kita ke depannya, dan membuat kita menjadi semakin semangat ya dalam menuntut ilmu. Tidak ada malas-malasan ya untuk ke sekolah, apalagi bolos-bolosan gitu ya. Nah, marilah kita berdoa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menjadikan amal soleh bagi kita semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.